Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Hadiah paling berharga. Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Ada sebuah legenda dari abad pertengahan. Dikisahkan suatu hari seorang pemuda meninggal dunia. Pemuda ini semasa hidupnya banyak melakukan dosa. Karena itu ia tidak bisa masuk surga. Namun ia memohon dengan amat sangat agar diberi kesempatan untuk dipertimbangkan agar ia bisa masuk ke dalam surga. Tuhan Allah memberikan kesempatan. Pemuda ini diizinkan masuk surga apabila ia bisa membawa sebuah hadiah yang paling berharga di mata Tuhan Allah. Untuk itu sang pemuda diperbolehkan balik ke dunia. Di dunia ia mencari-cari sesuatu yang menurutnya akan menjadi hadiah paling berharga bagi Tuhan Allah. Ia melihat ada seorang yang dibunuh karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ini dia. Ini hadiah paling berharga bagi Allah. Darah seorang martir. Maka ia mengambil setetes darah martir itu dan membawanya ke surga. Namun ternyata ditolak. Tuhan Allah mengatakan bahwa masih ada yang lain yang lebih berharga ketimbang darah seorang martir. Maka pemuda itu pun kembali ke dunia. Ia mencari-cari lagi. Ia menemukan seorang misionaris yang membaktikan hidupnya berkarya melayani orang-orang miskin. Pasti ini hadiah paling berharga bagi Tuhan Allah. Keringat seorang yang memberikan seluruh hidupnya untuk memberitakan kabar baik dengan melayani orang-orang miskin. Maka ia pun mengambil setetes keringat sang misionaris dan membawanya ke surga. Namun lagi-lagi ia ditolak. Tuhan mengatakan bahwa ada yang lebih berharga ketimbang keringat orang yang membaktikan seluruh hidupnya melayani orang-orang miskin. Dan Tuhan Allah memberikan kesempatan terakhir pada pemuda ini. Ia kembali ke dunia dan mencari dengan sangat hati-hati apa yang mungkin bisa menjadi hadiah paling berharga di mata Tuhan Allah. Suatu saat ketika ia sudah mulai putus asa, ia melihat seorang anak lelaki kecil sedang bermain di tepi sebuah mata air. Anak itu wajahnya memancarkan kemurnian, lugu seakan tanpa dosa. Dan tidak berapa lama datang seorang bapa tua. Ketika bapa itu melihat wajah sang anak kecil, teringatlah ia akan masa kecilnya sendiri. Lalu bapa itu melihat ke mata air dan genangan air yang ada yang begitu jernih bagaikan cermin. Ia melihat pantulan sebuah wajah yang bengis, syarat dengan gurat kekerasan. Sungguh berbeda dengan wajah bocah lelaki yang berdiri tidak jauh darinya. Saat itulah si bapa tersadar betapa selama ini ia telah hidup berkubang dosa. Dia sungguh-sungguh menyesal dengan apa yang sudah diperbuatnya selama hidupnya itu. Air mata penyesalan yang tulus mulai mengalir dan membasahi wajahnya. Kedua matanya berkaca-kaca, namun juga memancarkan tekad pertobatan yang tak tergoyahkan. Pemuda kita mengambil setetes air mata bapa itu
dan membawanya ke surga. Ketika ia menyerahkannya kepada Tuhan Allah, Tuhan tersenyum gembira dan terdengar sorak gempita para malaikat. Tuhan Allah berkata, "Masuklah anakku, tidak ada hadiah yang paling berharga bagiku selain air mata seorang pendosa yang sungguh-sungguh bertobat." Ibu bapak saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Sebagian orang mungkin menganggap bahwa aneka prestasi dalam melakukan amal kebaikan di dunia adalah yang paling berharga di mata Tuhan. Yang lain barangkali berpikir ketekunan mempraktikkan ritus dalam ibadah, melakukan aneka pelayanan gerejawi adalah yang paling berharga di mata Tuhan Allah. Saudaraku, semua itu tentu baik-baik saja. Namun pertanyaannya, apakah hal-hal itu yang paling berharga di mata Tuhan Allah? Semua itu tanpa disertai kesungguhan pertobatan adalah kesia-siaan belaka. Itulah yang paling berharga di mata Tuhan Allah. Pertobatan yang benar. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian seruan pertobatan seperti dicatat dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Selamat menjalani dan merawat pertobatan yang benar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana-sini kami menganggap sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan melakukan banyak hal, namun kurang menyungguhi panggilan untuk melakukan pertobatan yang sungguh. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, agar mau terus merawat semangat dan praktik pertobatan yang terus-menerus di dalam menjalani kehidupan selaku umat Tuhan di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Kembali saat ini kami bersahati berdoa mendukung saudara-saudara kami, para anggota simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit dan masih harus menjalani pengobatan, perawatan. Kami berdoa bagi Ibu Oktarina, bagi Ibu Ratna Setiawati, bagi Ibu Damayanti, juga bagi Keisha. Juga kami memohonkan campur tangan Tuhan dalam proses pemulihan atas diri Ibu Dewi Kumalasari, bagi Bapak Kunjung, ayahanda dari Ibu Tinawi. Bagi mereka semua kami berdoa.
Kami juga memohonkan uluran tangan kasih Tuhan, belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang bergumul karena masalah perekonomian, sumber penghidupan, pekerjaan. Bagi mereka yang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Bagi mereka yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Bagi mereka semua kami berdoa. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa persoalan yang masih harus dihadapi dan diselesaikan bersama sebagai satu kesatuan bangsa. Secara khusus kami berdoa bagi terpeliharanya kedamaian, sukacita, keselamatan di dalam suasana cuti bersama terkait dengan peringatan Idul Fitri yang dilakukan oleh begitu banyak saudara-saudara kami dengan tradisi mudik yang mereka lakukan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan beristirahat, kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya malapetaka. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.